Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga kepada kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, perkenalkan nama saya Nina Sunia, mahasiswi Prodi PAI 6D Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai pemanfaatan gadaian oleh penerima gadaian. Mungkin kita semua sudah tak asing lagi ya mendengar kata gadai itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih pengertian dari gadai itu sendiri? Ar-rahnu atau gadai adalah menjamin hutang dengan barang yang dimungkinkan dapat memenuhi hutang tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa gadai adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Perjanjian gadai merupakan proses tolong-menolong yang saling memberi manfaat, baik dari pihak penggadaian maupun dari pihak yang menggadai. Pemilik barang mendapatkan keuntungan dengan adanya bantuan tanpa harus melepaskan barang miliknya, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan rasa aman dalam memberi piutang, aman dari kerugian dan penipuan. Para ulama fikih mengemukakan transaksi gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Nah, kemudian bagaimana hukum memanfaatkan barang gadai itu sendiri oleh penerima gadai? Jumhur atau mayoritas ulama, begitu pula semua imam madhab yang 4, kecuali madhab Hambali, bersepakat bahwa barang yang sedang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang barang, kecuali dengan seizin pemilik barang. Hal ini disebabkan karena pemegang barang tidak memilikinya, bahkan barang tersebut sekedar amanah, sehingga tidak berhak memanfaatkannya. Hal ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Nah, jadi salah satu syarat sah transaksi dan muamalah adalah kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi gadai. Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegangnya memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama madhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang untuk memanfaatkan barang itu. Namun, sebagian ulama madhab Hanafi lainnya, selama madhab Maliki dan ulama madhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang oleh syara sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan. Selain itu, dalam masalah riba, menurut mereka rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku. Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang ternak. Nah, bagaimana nih hukumnya? Menurut madhab ulama Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama madhab Maliki dan ulama madhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya. Karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia termasuk yang dilarang dalam Islam. Ulama madhab Hambali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang gadai itu adalah hewan, maka pemegang gadai berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya. Nah, jadi kesimpulannya, para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai oleh penerima gadai. Ada yang membolehkannya dan ada yang melarangnya.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Mungkin yang salah dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi lain yang lebih lengkap karena pembahasan yang tadi saya sampaikan itu sangat singkat sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.